Cole Palmer desak Arteta singkirkan salah satu bintangnya. Mohamed Kudus dibidik Arsenal jadi pengganti Leandro Trossard. Dorongan boyong Pogba ke London Utara makin kencang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cole Palmer desak Arteta singkirkan salah satu bintangnya. Tim asuhan Arteta yang mengincar gelar Liga pertama sejak 2004 menikmati awal musim yang menjanjikan. Tapi kini hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan terakhir yang mereka jalani. Kekecewaan terakhir mereka dipicu oleh Alexander Isak yang melompat dengan baik di kotak penalti untuk menyundul umpan silang luar biasa dari Anthony Gordon dan memberikan Newcastle kemenangan keempat dari 10 pertandingan Liga. Dalam hal ini, mantan bintang Inggris Cole yakin Arteta harus membuat beberapa perubahan untuk pertandingan Liga Champions mendatang dengan Inter dan derby London akhir pekan depan melawan Chelsea dengan Trossard digantikan menyusul penampilan yang tenang di ST James Park. Arsenal sendiri kini harus segera mengalihkan fokus mereka untuk pertandingan penting Liga Champions melawan Inter Milan di San Siro. Setelah itu, The Gunners akan menghadapi rival beratnya Chelsea dalam derby London yang penuh gengsi di Stamford Bridge akhir pekan depan. Arteta dan skuadnya sendiri harus segera menemukan kembali performa terbaik mereka agar bisa kembali ke jalur kemenangan dan menjaga persaingan gelar Premier League tetap hidup. Mohamed Kudus dibidik Arsenal jadi pengganti Leandro Trossard. Menurut laporan dari Mirror, Arsenal tertarik mendatangkan pemain sayap West Ham United Mohamed Kudus. The Gunners sendiri dilaporkan telah mengidentifikasi pemain berusia 24 tahun ini sebagai calon pengganti Leandro Trossard di masa mendatang, yang mana telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Liga Pro Saudi. Dalam laporannya, tawaran senilai 90 juta pounds mungkin diperlukan untuk mendatangkan Kudus yang mencetak gol keduanya di Liga Premier musim ini, yakni saat The Hammers kalah 4-1 dari Tottenham Hotspur 2 minggu lalu sebelum dikeluarkan dari lapangan. Pemain timnas Ghana itu pun mendapatkan sorotan tinggi berkat fleksibilitasnya di dalam lapangan, di mana Mohamed Kudus dikenal mempunyai kemampuan tampil di posisi gelandang, sayap, hingga penyerang tengah. Kudus sendiri telah memasuki 2 tahun terakhir dalam kontraknya di Belanda dan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Ajax. The Gunners sendiri sudah lama tertarik pada Kudus dan menjajaki kemungkinan merekrut bintang Ghana itu sebelum ia bergabung dengan Hammers dari Ajax dengan harga sekitar 40 juta pounds pada bulan Agustus tahun lalu. Namun, Arsenal kini kembali mengincar Kudus karena klub Liga Pro Saudi Al Ittihad mengincar kesepakatan senilai 40 juta pounds, yakni untuk Trossard setelah gagal mendapatkan pemain Belgia berusia 29 tahun itu dengan status pinjaman awal pada akhir musim panas kemarin. Kudus sendiri masih memiliki sisa kontrak sekitar 4 tahun dengan West Ham, sementara Trossard, pemain internasional Belgia 39 kali, hanya memiliki sisa kontrak 18 bulan dengan Arsenal. Sementara itu, kepindahan senilai 90 juta pounds sendiri akan membuat Arsenal kembali menggelontorkan uang di bawah bos Arteta saat ini. Dorongan boyong Pogba ke London Utara makin kencang. Pogba diperkirakan akan berstatus bebas transfer ketika kontraknya dengan Juventus diakhiri lebih awal. Pemain berusia 31 tahun itu pun bisa mulai berlatih kembali pada Januari 2025 setelah CAS mengurangi larangan doping 4 tahunnya menjadi 18 bulan. Kembalinya Pogba ke Premier League dapat menjadi langkah strategis dan berbiaya rendah yang memberikan dorongan signifikan bagi tim manapun yang merekrutnya awal tahun depan. Dan menurut Darren Bent, tim tersebut sebaiknya adalah Arsenal. Saya pikir Mikel Arteta sangat pandai dalam menilai karakter dan membawa pemain yang tepat ke ruang ganti. Tentu saja dia akan duduk bersama Pogba dan mampu memahami karakter dan seberapa besar keinginannya untuk berkompetisi. Jika Pogba hanya menginginkan bayaran terakhir, Arteta bisa melihat itu dan berkata tidak. Demikianlah penjelasan Darren Bent. Namun demikian, Bent juga menyadari bahwa alasan The Gunners mungkin tidak akan merekrut Pogba adalah karena Ethan Nwaneri.
Di sisi lain dalam pertandingan terkini, legenda Arsenal Ian Wright menilai bahwa pemain muda Ethan Nwaneri telah mendapatkan tekanan yang terlalu besar di usianya yang masih sangat muda. Diketahui Ethan Nwaneri, pemain akademi yang baru berusia 17 tahun ini masuk menggantikan Gabriel Martinelli pada waktu yang sama. Meskipun berhasil menyelesaikan 6 umpan dari 11 sentuhan, ia tidak mampu mencegah kekalahan tim. Ian Wright sendiri menyarankan bahwa kurangnya dukungan dari rekan-rekan timnya menjadi salah satu faktor kesulitan yang dihadapi oleh Nwaneri. Arteta ungkap faktor keterpurukan William Saliba, serukan peluang masih ada. Kekalahan 1-0 yang diderita Arsenal dari Newcastle United di St James Park membuat manajer Mikel Arteta angkat bicara mengenai performa timnya. Arteta menilai Arsenal memang tidak tampil optimal, terutama dalam bertahan dan beradaptasi dengan permainan yang diusung oleh Newcastle United. Arteta pun menyoroti perubahan dinamika pertandingan setelah gol tersebut. Ia merasakan timnya terjebak dalam gaya permainan yang lebih menguntungkan Newcastle sehingga Arsenal tidak dapat menjalankan strategi yang diinginkan. Kekalahan dari The Magpies di St James Park pun membuat The Gunners mengalami kekalahan tandang kedua berturut-turut di Premier League. Meski begitu, William Saliba tetap menekankan bahwa saat ini adalah waktunya untuk bersama-sama bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Saliba yang menjadi bagian dari lini belakang Arsenal melawan Newcastle United merasa bahwa kekalahan itu memang tidak boleh terlalu disesali karena tim asuhan Mikel Arteta harus segera fokus pada laga berikutnya, yakni melawan Inter Milan dan Chelsea. Hal yang sama pun juga coba diungkapkan oleh Bukayo Saka. Meski ia tidak menutup-nutupi hasil mengecewakan itu saat ia mengunggah hasil skor dari St James Park di Instagram Stories-nya. Tapi ia memberikan judul "Kita Bersatu". Lebih dari itu, William Saliba pun menegaskan bahwa peluang Arsenal untuk meraih gelar Premier League masih terbuka, meskipun klub mengalami kemunduran dalam kekalahan 1-0 melawan Newcastle United. Hati-hati Arsenal, Simone Inzaghi ingin memanfaatkan luka meriam London. Legenda Arsenal, Martin Keown, mengungkapkan kekecewaannya atas performa The Gunners setelah kalah 1-0 dari Newcastle United. Pria London memang mendominasi penguasaan bola dengan 64%, namun gol tunggal Alexander Isak di menit ke-12 menjadi penentu kemenangan dari klub tersebut. The Gunners pun kini tanpa kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir mereka di Premier League dan hanya mengumpulkan 18 poin dari 10 pertandingan. Sementara itu Manchester City memiliki 23 poin dari 9 pertandingan sebelum akhirnya kalah mengejutkan dari Bournemouth dengan skor 2-1. Liverpool sendiri saat ini berada di puncak klasemen dengan 25 poin setelah menang 2-1 atas Brighton and Hove Albion. Hal ini pun membuat banyak pihak sudah berspekulasi bahwasanya meriam London sudah tergelincir. Martin Keown sendiri yang tampil 449 kali untuk Arsenal mengkritik tim asuhan Mikel Arteta dalam perannya sebagai analis TNT Sport. Masih awal musim, tapi jarak dengan Manchester City dan Liverpool sudah cukup jauh. Ini sangat mengecewakan, Arsenal tidak menunjukkan karakter mereka dalam pertandingan ini, ujarnya. Selain Keown, mantan pemain Chelsea dan Liverpool Joe Cole pun juga mengomentari performa Arsenal. Sebelumnya, Cole memilih The Gunners sebagai favorit juara musim ini, namun kini ia meragukan prediksi tersebut. Sementara itu, Arsenal dipastikan harus bangkit di laga-laga selanjutnya. Karena apabila tidak, Simone Inzaghi pun akan bersiap untuk memanfaatkan luka meriam London.